Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kita akan merenungkan salah satu doa terindah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Doa ini bukan sekedar permohonan berkat jasmani, melainkan doa yang menyentuh inti kehidupan rohani orang percaya. Melalui Efesus 3 ayat 14-21, Paulus mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani dimulai dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan, berakar dalam kasih Kristus, hingga mengalami kepenuhan Allah dalam hidup sehari-hari. Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 14. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sahabat terkasih, Paulus memulai doanya dengan sikap sujud di hadapan Allah. Pada zaman itu, orang Yahudi biasanya berdoa sambil berdiri. Namun, Paulus secara khusus menyebutkan bahwa ia sujud di hadapan Bapa. Sujud menggambarkan kerendahan hati, penghormatan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Sahabat terkasih, Paulus mengingatkan bahwa Allah adalah Bapa atas seluruh keluarganya. Istilah Bapa menunjukkan hubungan yang dekat, penuh kasih, dan penuh pemeliharaan. Sebagai orang percaya, kita bukan sekedar pengikut agama, melainkan anak-anak Allah. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sahabat terkasih, Paulus tidak berdoa agar jemaat menjadi kaya atau bebas dari masalah. Ia berdoa agar mereka dikuatkan dalam batin. Karena kekuatan terbesar yang dibutuhkan orang percaya bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan rohani. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sahabat terkasih, Kristus hadir dalam hidup setiap orang percaya. Namun, Paulus berdoa agar Kristus benar-benar berdiam dan memerintah dalam hati mereka. Artinya, Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi belum menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Kristus ingin memimpin setiap bagian kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, keputusan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Iman yang sejati menghasilkan kehidupan yang dipimpin oleh Kristus. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sahabat terkasih, Paulus menggambarkan kasih Kristus dengan 4 dimensi. Lebarnya kasih Kristus. Kasihnya menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang. Panjangnya kasih Kristus. Kasihnya tidak berhenti ketika kita gagal. Kasihnya tetap setia sepanjang hidup. Tingginya kasih Kristus. Kasihnya mengangkat manusia dari dosa menuju keselamatan. Dalamnya kasih Kristus. Kasihnya membawa Kristus turun ke dunia dan mati di kayu salib bagi kita. Kasih Kristus tidak dapat dibatasi oleh ukuran manusia. Kasihnya jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sahabat terkasih, Paulus tidak hanya ingin jemaat mengetahui kasih Kristus secara teori. Ia ingin mereka mengalaminya secara pribadi. Seseorang dapat mengetahui banyak ayat Alkitab, tetapi belum tentu hidup dalam keyakinan bahwa dirinya sungguh dikasihi Tuhan. Kasih Kristus harus dialami setiap hari. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita mampu mengampuni. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita memiliki pengharapan dalam segala keadaan. Itulah yang dimaksud Paulus dengan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sahabat terkasih, Allah tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Seringkali kita berdoa dengan harapan yang kecil, namun Tuhan sanggup bekerja melampaui perkiraan kita. Ia sanggup membuka jalan yang tidak terlihat. Ia sanggup memulihkan yang rusak. Ia sanggup mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Kuasa Allah tetap bekerja dalam hidup orang percaya sampai hari ini. Efesus 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, Paulus menutup doanya dengan pujian. Tujuan akhir kehidupan orang percaya bukanlah kemuliaan diri sendiri. Tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan kita, kemuliaan bagi Tuhan. Seluruh hidup kita seharusnya menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Sahabat terkasih, Efesus 3 ayat 14-21 mengajarkan bahwa kehidupan Kristen yang sehat dimulai dari doa. Dikuatkan oleh Roh Kudus, berakar dalam kasih Kristus, dipenuhi oleh kepenuhan Allah, dan berakhir dengan kemuliaan bagi Tuhan. Semakin kita mengenal kasih Kristus, semakin kita memahami bahwa kasih-Nya tidak memiliki batas. Dan semakin kita hidup dalam kasih-Nya, semakin nyata kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui doa Paulus, kami diingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Engkau, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan bahwa kasih Kristus jauh lebih besar daripada yang dapat kami pahami. Kami berdoa agar Roh Kudus terus menguatkan batin kami. Ketika kami menghadapi tantangan, berikanlah keteguhan. Ketika kami merasa lemah, berikanlah kekuatan. Ketika kami takut, berikanlah damai sejahtera yang berasal dari hadirat-Mu. Tolong kami agar hidup kami semakin berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Ajarkan kami untuk mengenal kasih-Mu bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi melalui pengalaman hidup sehari-hari bersama-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Karena itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Biarlah seluruh hidup kami
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih Kristus tidak hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dialami. Semakin seseorang mengenal kasih-Nya, semakin ia menemukan kekuatan pengharapan dan damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.